Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Nini Metriani dari Mapel PAI. Nah, di sini kita akan membahas bab akhlak terpuji. Nah, pada bab akhlak terpuji ini kita akan membahas tema berbakti kepada orang tua. Yuk, kita mulai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih kepada kalian semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kalian silakan alat tulisnya, siapkan buku paketnya agar nanti bisa dilihat di buku paket ataupun ditulis ketika Ibu menyuruh kalian untuk menulisnya nanti ya. Nah, di sini kalian tolong perhatikan dulu, Ibu akan menjelaskan apa itu berbakti kepada orang tua. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih kepada kalian, siapa yang tadi pagi membantu orang tuanya di rumah? Ada? Oke, apa? Mencuci piring, menyapu, ataupun lainnya, itu juga bentuk membantu orang tua. Iya, benar sekali. Alhamdulillah kalau di kelas ini anak-anak Ibu ada yang membantu orang tuanya ketika di rumah. Nah, sebelum itu Ibu akan memperlihatkan gambar kepada kalian terlebih dahulu. Ini gambarnya, lihat. Nah, silakan kalian amati gambar yang Ibu lihatkan di layar ini. Kalian amati apa saja sih yang dilakukan aktivitas dalam gambar tersebut. Ada anak, ibu, ayah. Itu aktivitasnya apa? Mengerjakan apa? Coba kalian perhatikan. Ya, kalau sudah, Ibu menjelaskan bahwasanya bisa dilihat di gambar yang Ibu kasih lihat di layar. Ini ada ayah yang menyapu, ibu yang mengepel, anak yang mengelap kaca, ada kakak yang menyetrika baju. Nah, anak-anak di situ membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Nah, kira-kira apakah anak-anak tersebut melakukan bentuk berbakti kepada orang tua? Iya. Jika iya, benar sekali. Karena di situ bisa kita lihat anak-anaknya membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan rumah. Bukan hanya anak, tapi sekeluarga kompak mengerjakan, membereskan pekerjaan rumah. Nah, bisa kita lihat di gambar ini menunjukkan bahwasanya keluarganya itu kompak dan kerjasamanya yang bagus. Nah, ada anak-anak yang membantu orang tua membersihkan rumahnya. Ini adalah contoh perilaku berbakti, juga bekerja sama serta bertanggung jawab. Kita dapat 3 contoh di dalam satu gambar. Nah, jadi kalau kalian di rumah sudah membantu ibu misalkan menyapu, mencuci piring, itu adalah bentuk kalian berbakti kepada orang tua. Nah, di sini Ibu ada video yang kalian tonton terlebih dahulu dan disimak. Kalau perlu kalian catat, nah nanti akan Ibu tanya. Setelah kalian menyelesaikan video ini, menonton video, apa sih yang kalian dapatkan dari video ini? Pesan apa yang kalian dapatkan di video? Dan apa yang menjadi kalian tuh pembelajaran di dalam video ini? Ya, silakan kalian tulis di buku. Nanti Ibu akan tanya. Ya, ayo kita menonton video terlebih dahulu.
lupa doa dulu. Oh iya, lupa doa. Ih, kok nggak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada di sini kok? Di sini kali. Gak ada. Di sini pasti. Kok nggak ada? Di sini pasti ada. Mana sih? Cari buku PR ya. Iya, Uma. Bisa telat nanti. Kemarin ada di sini kok. Udah dicek di bawah selimut belum? Musa yakin kemarin ada di sini. Tapi di kolong nggak ada. Di meja belajar juga nggak ada. Di tas juga nggak ada. Tuh nggak ada. Tuh kan, Nusa itu nggak sabaran sih. Uma tuh kayak peta, penunjuk arah. Nyari sesuatu. Uma hafal semua letak barang-barang di rumah ini loh. Tapi kalau udah nasehatin kita, Ngerjain PR. ngomongnya panjang banget. Kalau kata Rara, Uma itu cerewet. Sendiri. Ngerti? Bisa berangkat dulu ya Uma. Rara juga, Uma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Uma. Uma itu sigap banget. Uma gak akan ngebiarin kita pergi tanpa perlengkapan sekolah yang lengkap. Apalagi tinggalan bekal makanan. Wah, udah pasti disusulin sama Uma. Beres. Tinggal di dalam. Kalau kita udah berangkat sekolah, Uma bilang itu saat me time-nya Uma. Me time apaan sih? Katanya sih, waktu yang paling Uma tunggu-tunggu. Waktu yang spesial buat Uma. Gitu ya? Sekarang tinggal masak buat makan siang nanti. Pokoknya Uma itu hebat. Buat Nusa dan Rara, Uma itu kayak superhero. Astagfirullah. Aduh, kenapa ini ya? Punya kekuatan super. Bisa gitu. Kalau lagi nggak ada Uma, kita bisa nonton TV sepuasnya. Apalagi Rara, makan terus. Hah? Mana? Mana? Aduh, beresin. Ra, cepet beresin, Ra, beresin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tante Dewi. Bukannya tadi Tante sama Uma. Umanya mana? Begini nih, Nusa, Rara sini deh sebentar. Tante mau ngomong nih. Kenapa Tante? Jadi, betul tadi Tante sama Uma ke rumah sakit. Lalu Uma ketemu sama dokter, diperiksa. Dan dokter mengatakan kalau Uma sakit. Astagfirullahaladzim. Uma, Ra. Uma itu kayak alarm. Iya. Hah? Astagfirullah. Orang pertama yang selalu berdering untuk ngebangunin kita biar nggak telat. Nusa sama Rara paling suka sarapan sama roti telur. Enak banget. Kayaknya nggak ada roti telur seenak buatan Uma. Gak ada PR yang sulit kalau Uma yang bantuin belajarnya. Rasanya Nusa sama Rara kayak punya guru pribadi. Ini kan kemarin udah dibenerin. Duh, ini gimana sih? Kenapa masih salah ya? Tante Dewi, ini ada soal susah banget. Bantuin ajarin Nusa ya. Maaf Nusa, kenapa? Aduh,
Nusa maaf ya. Enggak tante, nggak jadi. Ini tante masih ngerjain ini nih. Maaf banget. Iya nggak apa-apa tante. Tuh kan, ini nih yang salah. Kenapa bisa isi ini ya? Kemarin kan harusnya. Tante Dewi, Rara mau dibacain cerita sebelum tidur. Boleh ya? Rara sayang, tante minta maaf ya. Hah? Tante Dewi harus selesaiin PR-nya nih. Coba Rara lihat, masih banyak banget kan? Tapi kan Rara nggak bisa tidur kalau nggak dibacain. Hmm, Biasanya kan Uma yang bacain Rara. iya sayang, tante tahu kok. Ah gini deh, gimana kalau besok nih Tante Dewi janji bakal bacain dongeng buat Rara. Perempuan paling sabar menurut Nusa, Rara tidur ya Uma. Apalagi kalau udah ngadepin rengekannya Rara. Masya Allah, Uma sabar banget. Itu Bang. Kalau udah malam, Abah juga selalu ngingetin. Nusa harus bisa jagain Uma dan Rara kalau Abah lagi jauh di sana. Anak laki harus menjadi pelindung keluarganya. Gitu kata Abah. Ntar Rara malah gak bisa tidur. Nusa awalnya sih gak pede. Tapi kata Abah, Nusa pasti bisa. Ra. Nah ini ceritanya. Pada suatu hari, orang yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Wah, Tamat deh. Gimana? Ya, udah tidur. Alhamdulillah. Akhirnya Nusa berhasil bacain dongeng untuk Rara sebelum tidur. Nusa baru ngerti kalau jadi Uma itu gak gampang. Kebayang, Uma pasti capek banget. Uma selalu ada 24 jam buat Nusa, buat Rara, buat Abah. Sedikit pun Uma gak pernah ngeluh. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa gak akan pernah bisa bales kebaikan dan kasih sayang Uma. Nusa cuma punya doa untuk Uma, Abah, Rara, supaya kita semua dikumpulkan lagi di surganya Allah. Astagfirullah, kesiangan ini, kesiangan. Aduh. Anak-anak pasti telat. Aduh. Nusa bangun sayang. Aduh, ini pasti belum bangun kan. Aduh. Hah? Loh, ini kok nggak ada? Aduh. pagi Tante Dewi. Tante Dewi, sini Tante. Ya sarapan dulu. Kan sudah buatin roti telur. Uma pernah bilang kan, kalau Nusa itu harus mandiri. Soalnya kirain Jadi gak boleh bergantung sama orang lain. Nah, sekarang Nusa udah bisa bikin roti telur. Gak pakai gosong lagi. Ya, walaupun gak seenak buatan Uma sih. Makanya
Uma cepet sembuh dong. Biar bisa bikin roti telur yang enak lagi. Tapi sekarang Nusa juga bangunnya lebih pagi. Udah gitu, Nusa juga rapiin tempat tidur sendiri, Uma. Pokoknya Uma gak usah khawatir deh. Masya Allah, pinter ya anak Uma. Iya, Uma. Makasih ya sayang, udah jadi anak hebat buat Uma, Abah, dan Rara. Uma seneng banget dengernya. Anak Uma udah mandiri. Rara juga mandiri. Ini aku taruh di sini ya kalau ada yang mau minum ya. Pakai baju sendiri. Gaya tuh, Uma. Iya, Terus ih pinter. sarapan sendiri. Tidur sendiri. Rara juga pinter. Oh ya Uma, Apa? roti Kenapa? telur buatannya Tante Dewi gosong. Hah? Iya, Uma. Gosong? Bener. Masa sih? Wah. Ini pasti ngomongin aku ya? Iya kan? Pasti kamu lagi ceritain tentang roti terenak di dunia meskipun gosong itu. Iya, gosong. Ada Tante Dewi. Gosong kayak panci Uma. Nah, ibu mau tanya dulu nih, apa yang kalian dapatkan dari video yang kita tonton barusan? Kalian kan sudah menonton nih. Ya, kalian bisa lihat di situ ada video Nusa dan Rara. Kalian bisa memahami kan betapa besarnya jasa ibu kita, membesarkan kita, merawat kita, tapi tidak kenal lelah. Jasanya yang sebegitu banyak. Ya kita bisa melihat di dalam video bahwasanya ibu membantu kita menyiapkan makanan agar kita tidak kelaparan di pagi harinya untuk sekolah. Nah, ketika ibu belum lagi sakit, tidak ada yang menyiapkan tapi tidak seenak ibu. Nah, di situ kita bisa melihat bahwasanya kita itu bisa membantu meringankan kerjaan ibu kita dengan kita berlaku mandiri. Yang bisa kita kerjakan di umuran kita kerjakan. Contohnya saja misalkan mencuci sepatu sendiri. Kalau kalian kan mencuci sepatu sendiri, nah itu bisa kalian lakukan agar meringankan pekerjaan orang tuanya di rumah. Bisa kamu, nggak apa-apa kalau misalnya disuruh ke warung dulu, kalian harus nurut ke warung beli garam. Nah, kalian laksanakan. Jangan misalkan nanti ya mah, nanti ya bu. Jangan dinanti segerakan ya. Kita itu harus patuh dan taat kepada orang tua kita. Selagi apa yang diarahkan itu baik untuk kita, ya. Semuanya bisa kita lihat di sana bahwasanya ketika ibunya sakit, Nusa merasa ibu capek banget kerjanya setiap hari, begitu capeknya, tidak kenal lelah. Walaupun ibu agak cerewet, tapi itu untuk kebaikan kalian, Jadi jangan pernah misalkan bilang cerewet ibu, itu nggak boleh, karena di situ adalah untuk kebaikan kalian semuanya. Nah, ibu mau tanya kepada kalian, kira-kira mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu? Iya, karena mengingat besarnya jasa orang tua kita kepada kita, dari merawat kita dari bayi, dari kecil, dari dalam kandungan sampai kita sebesar sekarang. Nah, itu sangat besar jasanya, sangat besar pengorbanannya, sangat besar jasanya. Nah, begitu juga ibu mengandung, merawat ayah, mencari nafkah untuk keluarganya. Itu semuanya sangat besar jasanya yang belum bisa kita balas ataupun tidak bisa kita balas. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua? Ya karena besarnya jasa orang tua kita yang tidak bisa kita balas. Nah, yang kedua itu, bagaimana caramu membantu orang tuamu di rumah? Bagaimana cara membantu? Mungkin ya dengan cara mencuci piring, iya, menyapu, iya, mengepel, iya, misalkan mencuci. Nah, iya, mencuci pakaian sekolah sendiri, mencuci sepatu sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Iya, bagus. Memang itu adalah untuk meringankan pekerjaan ibu di rumah. Nah, yang ketiga, apa akibatnya jika seorang anak durhaka kepada orang tuanya? Ya, tentunya kalau durhaka itu berdosa. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita berdosa. Karena Allah memerintahkan untuk taat dan patuh kepada orang tua. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di sini. Siap? Oke, lanjut.
Nah, di sini Ibu akan jelaskan pengertian berbakti kepada orang tua. Anak-anak ada yang tahu belum? Pengertian berbakti kepada orang tua? Belum? Oke, kita bahas ya. Jadi, berbakti kepada orang tua berbakti kepada orang tua itu adalah bentuk sikap menghormati, menyayangi, membantu, menaati ayah dan ibu, berbakti. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu pengertian berbakti kepada orang tua. Apa sih pengertian berbakti kepada orang tua? Ya, berbakti itu kepada orang tua adalah sikap kita, sikap menghormati, menyayangi, menaati ayah dan ibu sebagai bentuk perintah Allah dan termasuk ibadah yang bernilai pahala. Ya, kalau kita sayang berbakti kepada orang tua kita, yaitu harus menyayangi, menghormati, menaati perintahnya. Nah, tema yang kedua itu, apa sih ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua? Nah, ciri yang pertama itu ada taat dan patuh kepada ayah dan ibu selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah atau aturan Allah. Nah, yang kedua itu berkata lemah lembut dan tidak mengangkat suara dan tidak mengatakan kata ah. Siapa yang di sini pernah mengucapkan kata ah kepada orang tuanya? Misal nih, ibunya nyuruh beli garam ke warung. Nak, tolong dulu belikan garam ibu ke warung. Ah, nanti bu, misalkan. Itu nggak boleh mengucapkan kata ah. Kenapa nggak boleh, bu? Ya, karena di dalam Al-Quran melarang kita mengucapkan kata ah kepada orang tua kita, di mana dijelaskan pada surah Al-Isra ayat 23 itu, Bismillahirrahmanirrahim, fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Artinya, maka sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya. Tidak boleh kita mengatakan kata ah. Nah, tidak boleh ya, kepada orang tua kita tidak boleh kita mengatakan kata ah, dan tidak boleh juga kita membentak orang tua kita. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua. Yang keselanjutnya itu adalah membantu dan melayani orang tua dengan ikhlas tanpa mengeluh. Kita membantu mencuci piring, menyapu, kita tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Selagi kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Kita kerjakan dengan ikhlas, dengan mengharapkan pahala dari Allah. Ketika kita membantu orang tua kita, tentunya kita akan mendapat pahala dari Allah SWT. Jadi, tentunya juga Allah sayang kepada kita. Nah, yang selanjutnya itu tidak menyakiti hati orang tua, baik ucapan maupun perbuatan. Ucapan, misalkan kalian tidak boleh berkata kotor atau membentak orang tuanya. Perbuatan, kalian harus perbuatan yang, misalkan contohnya ada anak yang sekolahnya berantem di sekolah. Nah, nanti orang tuanya dipanggil. Kan itu menyakiti hati orang tuanya melalui perbuatan kalian berantem. Nah, disitulah kalian tidak boleh berkelahi atau berantem di sekolah, karena itu akan menyakiti hati orang tua kita. Ketika orang tua kita dipanggil ke sekolah, itu akan menyakiti hati orang tua kita. Jadi kalian tidak boleh berkelahi atau membuat perbuatan atau melakukan perbuatan yang bisa menyakiti hati orang tua. Seperti tadi berkelahi di sekolah ataupun mengganggu temannya yang bisa berakibat kepada orang tua kita. Nah, yang selanjutnya itu menjaga adab seperti memberi salam, mencium tangan, dan mendengarkan nasihat. Ya, ketika kita diberi nasihat, kita ikuti apa yang dinasihatkan orang tua kita. Misalkan kita lagi anak-anak sekalian sedang main HP dan disuruh orang tuanya untuk cukup main HP-nya, kita cukupkan. Kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua kita, ya anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya bersyukur atas kasih sayang yang telah orang tua kita berikan dan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada anak-anak sekalian. Contohnya mungkin bersyukur atas apa yang diberikan orang tua kita, misalkan dibeli pakaian yang bagus. Kalian harus bersyukur. Mungkin ada yang belum kesampaian apa yang diinginkan, kalian harus mensyukuri terlebih dahulu apa yang sudah ada, karena mengingat untuk membeli sesuatu yang kalian mau itu tentunya memiliki pengorbanan orang tua kita. Jadi kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh orang tua kita. Kita bersyukur, insya Allah kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita, ya. Yang selanjutnya itu menghormati dan memuliakan orang tua dalam setiap keadaan. Ya, kita harus menghormati dan memuliakan orang tua kita itu dalam setiap keadaan. Nah, yang selanjutnya itu mendoakan kedua orang tua agar diberi rahmat dan kebaikan. Tentunya agar kita bermanfaat untuk orang tua kita. Kita harus menjadi anak yang sering mendoakan orang tua kita. Karena mengingat besarnya jasa orang tua kita harus sering mendoakan orang tua kita. Ada yang tahu doanya gimana? Iya, kalau yang tahu atau yang belum, boleh lihat di layar ya. Kita akan baca bersama-sama. Oke? Ikutin ibu ya. Doa untuk kedua orang tua.
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Lagi? Oke, kita ulangi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu kali lagi ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, kita harus sering mendoakan orang-orang tua kita agar orang tua kita itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bernyanyi bersama tentang lagu berbakti kepada orang tua. Ibu akan nampilkan ke layar ini. Nah, ayo anak-anak sekalian kita menyanyi bersama. Mari kita belajar adab sebagai anak terhadap orang tua yang harus diamalkan. Sayangi dan patuhi serta selalu berbakti. Berkata santun juga tidak membentak, tidak berkata bohong, tidak memanggil nama, juga tidak memaksa saat inginkan benda. Saat beri bantuan tak menunggu diperintah, jika memanggil jawab dengan segera. Oke, tadi kita telah menyanyikan lagu bersama-sama dan kalian bisa hafalkan di rumah ya untuk lagu-lagu ini. Nanti kalian ulang-ulang lagi untuk hafal bahwasanya ada lagu berbakti kepada orang tua. Ya, mungkin cukup sekian penyampaian dari Ibu di hari ini. Semoga kita bisa bertemu di tema selanjutnya. Oke? Baiklah, semoga ilmu yang Ibu berikan menjadi manfaat kepada kalian dan menjadi perubahan untuk diri kalian ya. Ya, semoga Ibu harap kalian di rumah untuk selalu berbakti kepada orang tuanya, menaati perintahnya, dan melakukan perbuatan yang menyenangkan orang tuanya. Ya, baik, hanya itu saja mungkin Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kata yang salah yang diucapkan oleh Ibu secara tidak sengaja. Kesalahan itu ya dari Ibu sendiri. Mungkin cukup sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.